Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Hendra Setiawan SSMPD, serta teman-teman semuanya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat nikmat inayah dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini Rizky Nurfitra Amelia sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan presentasi ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu teman-teman saya. Ya, yang pertama ada Rospopong Saodah dengan NPM terakhir 024. Ada saya sendiri dengan NPM terakhir 088. Ada Sarah Hunaipa dengan NPM terakhir 093. Dan ada Muhammad Rifki Febriansyah dengan NPM terakhir 124. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan membacakan abstrak mengenai pengaruh faktor produksi dan usaha tani jagung hibrida terhadap kehidupan petani oleh Sarah Hunaipa. Pada dunia pertanian ada begitu banyak jenis varietas yang dapat digunakan dalam usaha tani. Seiring berkembangnya ilmu dan teknologi, para peneliti mencoba menciptakan bibit dan benih unggul yang terbaik. Salah satunya dengan menggunakan metode hibridisasi tanaman. Metode tersebut sudah digunakan kepada beberapa komoditi, salah satunya jagung atau zimais L, yang jika dilakukan hibridasi akan menghasilkan jagung hibrida. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor produksi usaha tani dalam mengelola usaha tani tanaman jagung dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi petani untuk memilih usaha tani jagung hibrida. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sarah Hunaipa, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, selanjutnya saya akan membacakan latar belakang. Jagung merupakan bahan pangan pokok kedua setelah padi. Selain digunakan sebagai bahan pangan, jagung juga digunakan sebagai bahan pakan ternak dan bahan baku industri. Dari tahun ke tahun, kebutuhan jagung di Indonesia terus meningkat, sehingga hasil produksi jagung diharapkan dapat mencukupi kebutuhan jagung. Berdasarkan prognosa Kementan, produksi jagung sepanjang tahun 2020 diperkirakan mencapai 24,16 juta ton. Hal ini membuat stok jagung aman sepanjang tahun 2020. Terkait produksi pakan pada tahun 2020 ini, diperkirakan produksi pakan mencapai 21,53 juta ton, atau tumbuh sekitar 5% dibanding produksi pakan tahun 2019, yaitu sekitar 20,5 juta ton. Proyeksi kebutuhan jagung pada tahun 2020 untuk pabrik pakan sebesar 3,48 juta ton. Selanjutnya ada jagung hibrida. Jagung hibrida merupakan keturunan pertama dari persilangan dua tetua yang memiliki karakter atau sifat yang unggul. Jagung hibrida memiliki tingkat produksi tinggi, dapat mencapai 8-12 ton per hektar. Adapun kekurangannya adalah jagung hibrida tidak dapat dijadikan benih untuk ditanam kembali, karena produksinya akan turun mencapai 30%. Hal ini menimbulkan ketergantungan bagi para petani terhadap benih jagung hibrida tersebut. Selain itu, harga jagung hibrida juga lebih mahal. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sarah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rospopong. Kepadanya dipersilahkan. Faktor produksi pertanian. Next, 1. Tanah. Tingkat produktivitas tanah dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah, serta sarana dan prasarana yang ada sebagai penunjang produksi pertanian. 2. Tenaga kerja. Manusia yang aktivitasnya mencurahkan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. 3. Modal. Barang atau uang yang bersama dengan faktor produksi tanah dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang baru. Next, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rospopong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Rifki Febriansyah. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah analisis pengaruh faktor produksi dan usaha tani jagung hibrida terhadap kehidupan petani. Pengaruh faktor produksi terhadap usaha tani. Faktor produksi berpengaruh sangat penting bagi keberlangsungan usaha tani. Jika tidak ada faktor produksi, maka usaha tani tidak akan berjalan dengan baik, bahkan tidak bisa dilakukan. Salah satu faktor produksi yang sebenarnya sangat penting adalah modal. Faktor yang mempengaruhi petani untuk memilih jagung hibrida. Berdasarkan latar belakang dan kajian yang telah digunakan, maka diperoleh hipotesis mengenai faktor yang mempengaruhi
petani untuk memilih jagung hibrida sebagai usaha tani adalah pendapatan petani yang memiliki usaha tani jagung hibrida lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan petani jagung non-hibrida. Karena jagung hibrida memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan nilai jual jagung non-hibrida. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi hari ini. Kesimpulannya adalah berdasarkan latar belakang, kajian yang diuraikan serta hipotesis yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan petani yang mengefisiensikan faktor produksi pada usaha taninya akan jauh lebih tinggi. Biaya lahan dan tenaga kerja akan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha tani. Artinya, semakin tinggi penggunaan biaya tersebut, semakin tinggi pendapatannya atau keuntungannya. Pengambilan keputusan tani untuk menggunakan jenis benih jagung yang dipengaruhi oleh faktor pendapatan usaha tani yang diperoleh. Biaya yang digunakan untuk benih jagung hibrida akan berpengaruh positif terhadap pendapatan petani karena harga jual jagung hibrida lebih tinggi dibandingkan harga jual jagung non-hibrida. Saran untuk materi kali ini yaitu yang pertama ada pengetahuan petani terhadap pengaruh faktor produksi perlu ditingkatkan lagi dengan harapan dapat memaksimalkan hasil produksi. Yang kedua, benih jagung hibrida perlu disubsidikan kepada petani-petani yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah, sehingga diharapkan dapat menaikkan tingkat pendapatan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.